Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Dibagi dulu aja, nanti kepikiran antum. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di halaman 17, masih di muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Di halaman 17, paragraf yang terakhir yang paling bawah, kata beliau, wa kama annal muslim matalib bima'rifatil haqqi wa sabili ahlil imani wal huda liyasluka dhalik fa innahu aidan matalib bima'rifatil batil wa sabili ahlihi liyakuna minhu ala hadarin. Sebagaimana seorang muslim, dia dituntut untuk mengenal al-haq, ya, dia dituntut untuk mengetahui kebenaran, mengetahui jalannya orang-orang yang beriman, yang mendapatkan petunjuk. Ya, kita semua dituntut untuk mengenal jalan kebenaran, liyasluka dzalik, agar kita bisa menempuh jalan tersebut. Maka sebagaimana kita dituntut hal itu, kita juga dituntut untuk mengenal jalan keburukan, jalan kebatilan, ya, agar kita waspada terhadap jalan tersebut. Walihadzal gharadi kutibat mithlu hadhihi ar-rasail fi bayani nawaqidid din au bayanil umur allati yartaddu bihal insanu. Oleh karena tujuan inilah, oleh karena maksud inilah, risalah-risalah seperti ini ditulis, ya, buku-buku seperti ini ditulis, yaitu untuk kita mengenal jalan kebaikan,
agar kita tempuh, dan untuk mengenal jalan kebatilan untuk kita waspadai dan kita jauhi. Ya, fi bayani nawaqididdin, untuk menjelaskan pembatal-pembatal agama ini, atau menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan manusia murtad darinya. Wa kadzalika kutibat al-kutubu allati fil bid'ah wa fil kabair. Sebagaimana juga ditulis kitab-kitab oleh para ulama yang isinya memperingatkan manusia tentang bid'ah-bid'ah dan tentang dosa-dosa besar. Tujuannya semuanya supaya kita tahu apa itu bid'ah, macam-macamnya, dan kita tahu apa itu dosa besar dan macam-macamnya, agar kita terhindar darinya. Karena berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tanpa dia ketahui kalau itu adalah perbuatan dosa. Lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka nggak ngerasa kalau itu adalah perbuatan yang dilarang. Lihat yang berbuat maksiat, ya seperti yang mungkin kerjanya riba, ya, atau kalau di sini ini apa yang kita lihat di daerah sini ini gaden-gaden, oh, ya kan? Nah, ke gaden-gaden ini. Saya perjalanan ke sini nemu berapa tempat gaden-gaden ini. Ya bang? Nah, sekolah, tempat sekolah. Berapa banyak tempat-tempat gaden seperti itu? Apakah mereka merasa apa yang mereka lakukan itu dosa? Tidak. Ya, mereka tidak merasa itu adalah perbuatan dosa. Menurut mereka dosa itu adalah kalau itu perbuatan kriminal. Ya, kalau itu termasuk perbuatan kriminal, ini kan nggak apa-apa. Sama negara dilegalkan, boleh. Ya kan? Jadi tolak ukurnya itu kalau nggak ditangkap polisi berarti halal, boleh. Yang nggak boleh itu kalau ditangkap polisi. Ya, ada unsur pidananya, ini baru dosa katanya. Sejak kapan dosa atau tidak diukur dari polisi atau pidana? Nggak ada hubungannya. Ya, apa yang legal dilegalkan itu bukan berarti kemudian halal menurut agama. Kemudian kata beliau, kullu dzalikum kutiba min ajli an ya'rifahul insan. Semua kitab-kitab tadi, ya semua kitab-kitab tadi ditulis dalam rangka supaya manusia mengetahui hal tersebut, jalan-jalan keburukan itu. Liyubghidahu, agar dia membenci jalan-jalan keburukan tadi, dia benci kekafiran, ya dia benci pembatal keislaman, dia benci bid'ah, dia benci maksiat, ya waliyakuna minhu ala hadarin, dan agar supaya dia menjadi orang yang hati-hati dan waspada. Tapi di sini ada footnote halaman 16. Ditambahkan kata beliau, yanbaghi lil muslim an yakhafa ala nafsihi asyaddal khaufi. Selayaknya bagi seorang muslim untuk dia takut, mengkhawatirkan dirinya, ya dengan asyaddal khauf, dengan ketakutan yang sangat luar biasa, kekhawatiran yang sangat luar biasa, minal wuqu fi hadhihi nawaqid. Dia takut, dia khawatir yang luar biasa untuk terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman ini. Jadi nggak boleh pede. Oh tenang, ini cuman belajar toh. Saya nggak mungkin jatuh dalam perkara-perkara seperti ini karena saya ini sudah ngelontok sudah ilmunya itu. Ya jadi nggak mungkin, mustahil saya masuk dalam perkara-perkara seperti ini. Ini nggak boleh. Seorang harus ada kekhawatiran di dalam dirinya, ada ketakutan di dalam dirinya. Kalau dia mungkin bisa saja terjatuh dalam perkara-perkara seperti ini. Tidak ada yang maksum. Ya jangan husnudzon sama diri sendiri. Ya ingat, jangan husnudzon sama diri sendiri, tapi suudzon sama diri sendiri. Katakan kepada diri sendiri, kita ini ilmunya masih cetek, iman kita juga lemah, hati kita berbolak-balik. Kadang iman kita naik, kebanyakannya iman kita nyungsep. Ya kan, naiknya itu waktu kapan? Paling Ramadan toh. Iman kita itu naiknya paling Ramadan toh. Ya, selepas Ramadan sudah terjun payung imannya. Maka kita khawatir, waspada.
dengan pembatal-pembatal keislaman ini, waliyadzubillah. Sebagaimana kita waspada dengan penyakit-penyakit duniawi, ya kan, kita waspada dengan penyakit-penyakit duniawi meskipun kita sudah melakukan berbagai macam upaya agar tidak sakit, namun apakah kita pede pasti kita dijamin sehat? Tentu tidak, ada kekhawatiran. Ya, kemarin misalnya waktu Covid, ya kan, waktu Covid, orang-orang sudah melakukan sebab-sebab agar terhindar dari virus tersebut. Pakai masker tumpuk 3, tumpuk 5, ya, belum lagi vaksin, nggak mau keluar rumah, nggak mau, pokoknya ya, berbagai sebab dia lakukan. Tapi apakah rasa takutnya itu hilang? Tetap ada kekhawatiran itu. Itu penyakit duniawi, apalagi penyakit yang berkaitan dengan din, agama, lebih harus waspada lagi. Wa an yas'alallaha tabaraka wa ta'ala dauman wa abadan, dan hendaklah seorang muslim terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, terus-terusan, secara konsisten dia meminta kepada Allah an yu'idzahu minal kufri wasyirki wan nifaq. Dia memohon kepada Allah agar diselamatkan, dilindungi dari kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Ya, Allah yang memberikan taufik. Ya, kita di sini cuma ngomong kowar-kowar, nanti di luar prakteknya bagaimana? Allah yang memberikan taufik kepada kita. Ngomong tok gampang, teori gampang. Nanti ketika dihadapkan dengan situasinya beneran, nah, hidayah Allah di situ yang berperan. Bukan ilmu kita. Kalau ilmu kita tahu. Kayak kisah yang pernah kita sampaikan, ceritakan. Kejadian di masjid tempat kita dulu, ada yang pernah kehilangan motor. Ya, kehilangan motor, ya, curanmor. Yang punya motor yang kehilangan ini ngamuk-ngamuk luar biasa. Tukang parkirnya dipisui, dituduh, difitnah kalau dia bersekongkol dengan malingnya. Polisi datang, polisi ini dimarahi pisan. Ya, ngamuk-ngamuk. Nah, kita ngelihat dari kejauhan, fulan ini marah-marah. Di sebelah saya ada orang yang bilang, itu fulan itu ya ngapain itu marah-marah sampai segitunya itu. Kan dia ini orang yang ngaji, suka datang kajian, harusnya tahu dong kalau ditimpa musibah harusnya sabar. Iya. Seperti yang di Qawaidul Arba, kita ingat ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza btuliya sabar, agar kau menjadi orang yang ketika diuji dengan musibah kau bersabar. Nah, ini orang bilang kayak gitu. Kok benar ini orang ini kehilangan motor, kan dia itu ngaji, tahu ilmu, paham agama, harusnya dia sabar. Nggak boleh malah nuduh-nuduh orang kayak gitu. Tukang parkirnya kesian itu dituduh ikut sekongkol juga, kong kali kong sama malingnya. Fitnah kan itu jatuhnya. Pokoknya dihabisin itu yang ngamuk-ngamuk itu. Selang berapa hari kemudian, ya yang bilang tadi itu kehilangan sendal. Kehilangan sendal. Lebih parah. Ngamuknya lebih parah lagi daripada kehilangan motor. Ya, saya tahu, dia tahu ilmunya gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi itu, bukan ilmu yang berperan, tapi taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka gak cukup hanya sebatas ilmu. Beliau di sini menekankan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk dijaga dari berbagai kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Contoh lain yang pernah saya sampaikan juga, yang sering waktu Covid dulu, teman saya itu satu kantor divonis positif semua. Hanya mereka diisolasi. Diisolasi selama beberapa hari. Ada temannya dia yang dinyatakan negatif, sembuh, dia diperbolehkan untuk pulang. Teman saya semakin ini memburuk kondisinya, semakin batuk, semakin sesak dan yang lainnya. Akhirnya dia tanya sama temannya yang sembuh itu, kok bisa keluar cepat? Ya. Apa kau pakai obat apa atau ada bagaimana caranya? Di situ dia bilang bahwasanya saya diberi jimat sama kiai saya. Saya diberi jimat sama kiai saya. Kalau kau mau tak pinjemi. Sudah terbukti, saya buktinya sembuh.
Tuh, diuji padahal teman saya ini tahu hal-hal demikian itu termasuk apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang ketika kondisi seseorang dihimpit seperti itu, dia berpikir, iya pokoknya yang penting waras dhisik lah. Engko lak tobat isok belakangan. Yang tobat kan bisa belakangan. Tapi yang penting sembuh dulu. Nah, itu sempat goyang dia. Tuh, sempat goyang padahal dia tahu ilmunya. Namun alhamdulillah ya Allah berikan taufik kepada dia untuk tetap bertahan di atas tauhid tadi. Meskipun kondisinya semakin memburuk gak masalah. Yang penting dia tetap mempertahankan akidahnya daripada menggadaikan akidahnya. Ya, maka ini butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan di antara salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, kata Nabi, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan. Wanita bangsawan ini, bukan wanita ecek-ecek ini. Dia yang ngajak berzina, bukan kita yang ngajak, dia yang ngajak berzina, bukan laki-lakinya. Tapi laki-lakinya mengatakan inni akhafullah. Oh, tidak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nyampaikan hadis seperti ini gampang. Coba nih kedaden temenan. Wallahu a'lam jamaah. Wallahu a'lam. Iya. Enggak bisa kita mengandalkan saya ustadz. Iya. Sudah ngelontok ilmu saya, tahu saya bagaimana kalau situasi seperti ini harus saya jawab begini. Ya, nanti kalau saya diajak berzina oleh wanita yang cantik, jangan wanita cantik, wanita jelek saja kadang tertarik juga kok. Alhamdulillah. Ya. Maka minta perlindungan kepada Allah. Wa min mujibati sukhtihi wa alimi iqabihi. Dan kita berlindung kepada Allah dari apa-apa yang bisa menyebabkan kemurkaannya, kemurkaan Allah, dan dari pedihnya azab Allah. Wa qad jaa an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang sebuah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Nabi ini, padahal beliau itu maksum, beliau manusia yang paling mulia, beliau manusia yang paling bertakwa, tapi lihat beliau tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta tu'iduha thalathan. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Diulangi 3 kali ketika pagi dan ketika petang. Ya. Wal adiyatu fi hadzal ma'na anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi katsira. Dan doa-doa, zikir-zikir yang semisal dengan ini itu sangat banyak sekali dibaca oleh Nabi SAW. Di akhir salat Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya, Nabi juga pernah berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anni a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang telah aku lakukan, dan aku tahu kalau itu kesyirikan. Dan aku berlindung, aku memohon ampunan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku lakukan dalam keadaan aku nggak tahu kalau itu adalah syirik. Padahal Nabi nggak mungkin berbuat syirik. Ya, tapi demikian Nabi selalu bergantungnya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ya, maka jangan pede, jangan sok dengan apa yang telah kita miliki dari ilmu kita, ya, dari hafalan kita. Itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Hanya taufik dari Allah yang menyelamatkannya. Wa min dzalika ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi an yaqulu. Ini tadi yang kita baca. Dan seperti sebagaimana juga yang Nabi ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk Nabi berdoa,
untuk agar mereka berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan kepadamu dalam keadaan aku tahu, dan aku meminta ampunanmu dari kesyirikan tatkala aku tidak tahu. Selesai dari mukaddimah, sekarang kita mulai masuk ke matan. Ya, matan qawaid nawaqid al-Islam. Ya, betul ya, bukan qawaid arba ya. Halaman 19, al-matnu. Nah, itu yang ada di 2 garis, itu matannya, bawahnya itu syarah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nawaqidul islami asyratun. Ya, kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10. Ini sering kita ulang, 10 di sini apa maksudnya? Yang paling berbahaya, yang paling banyak terjadi. Ya, jadi bukan pembatasan, pembatal Islam cuma 10 ini tok, selain itu bukan pembatal Islam, tidak. Ya, kita baca syarahnya. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Di matan tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bismillahirrahmanirrahim, atau yang kita kenal dengan basmalah. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, bada'a hadhihi risalata bil basmalah. Beliau memulai risalah ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ta'assiyan, ya, sebagai bentuk meniru, meneladani bi kitabillahi azza wa jalla, meniru, meneladani kitabullah, yaitu Al-Quran. Ya, karena Al-Quran kita lihat dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap surat dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah, surat Bara'ah. Maka banyak para ulama memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, alasannya itu untuk mengikuti metode Al-Quran. Kemudian wa bihadyi nabiyina salawatullahi wassalamuhu alaihi, dan mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi murasalatihi wa mukatabatihi, di mana Nabi ketika mengirim surat atau menulis surat, maka Nabi mulai surat tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti misalnya Nabi dahulu memerintahkan para sahabat, Nabi nggak bisa nulis, tapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis surat-surat yang isinya adalah ajakan untuk masuk Islam, ditujukan kepada siapa? Dikirim ke siapa surat-surat ini? Para pembesar-pembesar atau raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Dikirim kepada Kisra. Mana? Kisra di mana? Persia. Nah, kepada Heraklius, Kaisar di mana? Rum, Romawi, Syam. Dikirim kepada Muqawqis di mana? Najasyi. Muqawqis mana? Yang Nabi nanti dikasih hadiah budak Maria, Mesir. Iya. Jadi bukan Fir'aun misalnya. Ya, bukan Fir'aun, Muqawqis, penguasa Mesir. Nah, di surat itu sampai ada suratnya masih sekarang. Ya, suratnya itu masih ada di museum sekarang. Surat Nabi kepada Heraklius. Ya, nanti bisa dicek di Google, asli itu, masih asli. Ya, dibuktikan keasliannya oleh para arkeolog bahwa ini memang berada di zaman tersebut. Ya, nggak tahu metode mereka ngecek kertasnya atau apa, ada penelitiannya. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda. Ya, semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Min Muhammadin ila Hirakl azimir Rum,
dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pembesar Romawi, aslim taslam yu'tikal ajrar marratain, masuk Islamlah kau akan selamat dan kau akan mendapatkan 2 pahala dari Allah. Kenapa kau dapat 2 pahala? Naam, karena Heraklius Nasoro. Ketika dia masuk Islam, maka dia mengikuti 2 nabi. Dia ikuti Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa yang memerintahkan untuk kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka 2 ini ya alasan para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran dan mengikuti surat-surat yang pernah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal basmalatu al muradu biha al isti'anah, dan basmalah itu maksudnya adalah untuk isti'anah, meminta pertolongan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tujuannya, maksudnya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba ya, dalam kata-kata bismillah, huruf ba di depan itu kata para ulama ba lil isti'anah. Ba di situ untuk meminta pertolongan, dengan pertolongan ya, meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bertawasul dengan nama Allah dalam rangka untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ba di situ yang benar lil isti'anah. Karena ba itu macam-macam kalau dalam bahasa Arab. Ya, ada ba lil dzarfiyah. Ba yang menjelaskan tentang waktu. Seperti misalnya Allah berfirman, illa ala lutin najjaynahum bi sahar, kecuali keluarganya Nabi Lut kami selamatkan mereka bi sahar. Bi di situ maksudnya apa? Waktu, di waktu sahur, bukan tapi di waktu sahur. Ada ba lil musahabah, ba yang cuman menyertai saja. Seperti misalnya Allah mengatakan udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga bisalam, disertai dengan keselamatan. Itu ba. Nah, seorang ulama yang bernama Al-Imam Az-Zamakhsyari, insyaallah sudah nggak asing namanya. Beliau ini adalah seorang ulama yang dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Namun karena dia ini memiliki pemikiran Mu'tazilah, maka dia ketika mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, dia nggak mau mengatakan ba di sini untuk isti'anah. Dia nggak mau mengatakan ba di sini untuk minta pertolongan kepada Allah. Tapi kata dia ba di sini lil musahabah, hanya menyertai saja. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah tidak mengimani takdir, bahwasanya perbuatan manusia itu takdir dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah, berarti Allah yang mentakdirkan. Karena keyakinan mereka perbuatan manusia itu adalah ciptaan siapa? Manusia. Ciptaan manusia itu sendiri. Ya, maka nggak perlu minta tolong kepada Allah, karena perbuatan kita itu murni ciptaan kita sendiri, bukan Allah. Maka nggak perlu minta tolong kepada Allah. Tuh lihat, Zamakhsyari ini dipegang ucapan-ucapannya tentang masalah bahasa. Ya, dia hujjah dalam masalah bahasa. Tapi ketika berbicara tentang bahasa, ternyata dia sisipkan apanya? Akidahnya. Dia sisipkan tentang akidahnya di situ. Bahwasanya dia nggak mau mengartikan ba dengan lil isti'anah, tapi dia artikan ba lil musahabah. Di sini kata para ulama, dari sini nggak boleh kita belajar kepada ahli bid'ah, kan cuman belajar bahasa Arab, Ustaz, kan cuman belajar nahu, saya nggak ngambil akidahnya kok, saya cuman ngambil bahasa Arabnya saja. Maka kita jawab, iya, nggak boleh tetap, karena meskipun belajar bahasa Arab, dia tetap bisa mengeluarkan syubhat
ya, mengeluarkan kesesatannya meskipun dari segi bahasa. Bisa dia. Saya cuman belajar tajwid, Ustadz. Saya cuman belajar tahsin Al-Quran, ya, dari ahli bid'ah. Ya, saya nggak belajar akidah sama dia, nggak belajar agama sama dia, cuman belajar baca Quran saja karena dia ini punya sanad katanya. Maka kita jawab bisa dia memasukkan kesesatannya meskipun dalam pembelajaran tajwid baca Quran. Ya, ada celah di situ. Ya, maka seorang berusaha untuk dia belajar agama ini, semua bab-babnya harus kepada ahlus sunnah, harus kepada orang-orang yang dia ketahui di atas akidah as-salaf. Tidak boleh dia mengambil ilmu sedikit pun dari orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Kembali di sini kata beliau, wal bada'u bismillahi tayammunan wa tabarrukan bi dzikri ismihi jalla wa ala. Dan memulai dengan bismillah, ya, memulai dengan bismillah itu adalah dalam bentuk tayammunan, ya, meminta pertolongan, atau tabarrukan, minta keberkahan. Dengan apa? Dengan menyebut nama dia, ya, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaban lil maddi wal auni minhu subhana. Dan dalam rangka tolab, ya, tolab request, meminta pertolongan, al-aun, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah dulu waktu pembahasan qawaid arba' kita pernah sampaikan ada beda antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu cuma apa? Bismillah tok. Hah? Iya, bismillah tok. Nggak pakai tok. Iya, bismillah. Adapun basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan aktivitas-aktivitas kita, doa-doa yang diajarkan Nabi SAW itu adalah tasmiyah, bukan basmalah. Ya, seperti misalnya kita keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau berhubungan, nah, ayo. Loh, lali. Ya apa sih? Apa perlu nikah lagi baru ingat? Ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozaqtana. Ya. Mau makan, Nabi mengatakan kepada seorang bocah, ya gulam sammillah, wahai bocah sebut nama Allah, maksudnya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan mengatakan Ustadz kan lebih bagus kalau dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Enggak, yang bagus itu yang mengikuti siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencontohkan demikian, ya sudah demikian. Wa khairal hadi hadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup ikuti saja. Adapun basmalah bismillahirrahmanirrahim ini kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam tafsir surat Al-Fatihah, basmalah cuman dipakai di dua tempat. Ketika apa dan apa? Ketika baca Al-Quran, nah, dan ketika menulis surat, ya, itu baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun aktivitas-aktivitas yang lain maka cukup bismillah. Ya. Tadi niat kita dalam mengatakan dan mengucapkan bismillah tadi tujuannya adalah lil isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Dalam hal apapun, bahkan hal-hal yang ringan sekalipun, libatkan Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Jangan sungkan. Ya, ada orang yang lagi pakai sendal, lagi pakai sepatu, ya, dia mengucapkan bismillah. Temannya bilang, gak sepatu tok, ayo kok minta tolong sama Allah. Gitu kan? Kan cuman sepatu, minta tolong sama Allah itu kalau yang berat-berat, ya kan, yang genting-genting baru minta tolong. Ya cuman masang sepatu, masang sendal minta tolong, cemen banget. Maka kita jawab, loh enggak.
Justru Allah Azza wa Jalla yang menolong kita. Kalau Allah takdirkan stroke, bisa pakai sendal, pakai sepatu? Nggak bisa. Itu berkat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jangan sungkan Ustaz, mosok sitik-sitik jalur tolong. Justru Allah cinta sama orang-orang yang sitik-sitik minta kepada Allah. Kita yang sumpek dimintai. Kalau manusia iya, sitik-sitik jaluk tolong, iki kono ae jupukno, jupukno tolong iki sumpek kita memang. Tapi Allah enggak, justru Allah semakin cinta hamba-hambanya yang terus meminta tolong kepada Allah, terus memohon kepada Allah, karena itu menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Justru Allah benci kepada orang-orang yang menyombongkan potensi dirinya. Saya bisa kok tanpa Allah. Nah, Allah benci dengan orang-orang demikian, menunjukkan dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, nah ini disebutkan wal ba'u fi bismillahi ba'ul isti'anah, dan huruf ba yang ada pada kata bismillah itu adalah ba isti'anah, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, meminta pertolongan. Wal maknanya adalah abda'u kitabi hadza musta'inan billah. Jadi ketika kita menulis surat, seperti Syekh di sini menulis surat kitab ini dengan bismillah, seakan-akan ketika dia ngomong bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan aku memulai tulisanku ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan nulis bismillah itu seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu untuk menulis kitab ini. Ya. Qailan bismillah, tapi cuman mengucapkan bismillah saja. Ya, maka sudah terwakili. Fahiya kalimatu isti'anatin. Maka bismillah ini adalah kalimat yang digunakan untuk isti'anah, meminta pertolongan. Walihada yushra' lil muslimi, oleh karenanya disyariatkan bagi seorang muslim an yaqulaha, untuk diucapkan bismillah ini fi dukhulihi wa fi khurujihi, ya, baik ketika dia masuk ataupun keluar, masuk rumah, keluar rumah, wa inda tanawulihi li ta'amihi, dan ketika dia memakan makanannya, wa inda qiraatihi li kitabillahi azza wajal, dia ucapkan bismillah ini ketika dia membaca kitabullah azza wajalla, Al-Quran, wa fi mawadhi'a adidatin, dan pada tempat-tempat yang lain ja'at bihas sunnah, yang sunnah Nabi menjelaskan tentang di mana tempat-tempat kita membaca basmalah tersebut. Fayati biha, maka hendaklah seorang muslim mendatangkan kalimat basmalah ini taliban al-barakata, sebagai bentuk meminta keberkahan kepada Allah. Ya, berkah artinya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Ya, berkah artinya meminta tambahan kebaikan, waktu yang diberkahi. Ya, seperti misalnya antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang diberkahi untuk apa? Berdoa. Ya, kita minta tambahan di situ. Wal madda wal auna, dia meminta bantuan dan pertolongan. Ya, al-mad. Nah, ini biasanya kalimat mad ini. Mad artinya pertolongan, bantuan. Biasanya sering diucapkan oleh orang-orang yang solawatan itu. Ya, madad madad ya Husain, madad madad ya Husain. Pernah dengar lagunya itu? Itu dinyanyikan di acara-acara solawat. Ya, pertolonganmu, pertolonganmu wahai Husain. Ya, bau-bau apa ini? Hah? Rafidah. Ya, minta kepada makhluk, minta kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun saya disayangkan banyak dinyanyikan oleh sebagian orang. Wa taufiqa minallahi jalla wa ala,
dan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufik artinya hidayah taufik. Dan kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razak, qauluhu i'lam. Kemudian tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitab ini dengan kata-kata i'lam, ketahuilah. Jarat adatus Syekh, telah berjalan adat kebiasaannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi aghlabi rasailihi, pada kebanyakan tulisan-tulisan risalah beliau, an yabda'a bihadhil kalimah, beliau memulai dengan kalimat ini, i'lam, seperti dalam kitab Usul Thalatha, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, dalam kitab Qawaid Arba, ya, ketahuilah. Nah, ini kata beliau kebiasaan gayanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kebanyakannya, enggak semua ya, kebanyakan tulisan-tulisan beliau dimulai dengan kata-kata i'lam, ketahuilah. Wa hiya kalimatun yu'ta biha baina yadayil umuri al-azimati al-kabirati al-muhimmati, di mana kalimat tersebut didatangkan ketika dalam permasalahan-permasalahan yang azimah, yang agung, yang besar, yang muhimmah, yang penting, allati yahtaju ilaiha kullu muslim, di mana setiap muslim membutuhkan ya perkara-perkara tersebut. Wa fil Qur'ani mawadhi'u adidatun, dan di dalam Al-Qur'an ada banyak berbagai macam ayat yang menyebutkan tentang kata-kata i'lam ini. Ya, baik dalam bentuk tunggal ataupun jamak. Tubda bihadhil kalimah, di mana beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan kata-kata i'lam. Mithlu qaulillahi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Di sini khitabnya, arah pembicaraannya kepada siapa? Yang membaca. Bisa, tapi secara khusus kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Ketahuilah, berilmulah wahai Muhammad. Tentang apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi disuruh belajar, disuruh berilmu tentang tauhid la ilaha illallah. Kalau sekelas Nabi saja diperintahkan untuk berilmu tentang la ilaha illallah, bagaimana lagi dengan kita? Ya. Demikian juga misalnya dalam surah Al-Hadid, Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan seterusnya. Allah buka dengan kata-kata i'lamu wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di antara kalian ada Rasulullah. Ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan i'lam atau i'lamu. Fayu'ta biha baina yadayil umuril azimah istida'an lis-sam'i. Maka kata-kata i'lam, ketahuilah, itu muncul pada perkara-perkara, didatangkan pada perkara-perkara yang agung, istida'an lis-sam'i, supaya telinga itu mempersiapkan untuk mendengar kalimat setelahnya. Ya, jadi kalau dibuka dengan kata-kata i'lam, ketahuilah, nah telinga itu langsung tek, gitu, langsung tek, siap untuk mendengarkan. Opo? Kalau bahasa kita ya, wong Surabaya, enggak, kon weruh gak? Nah, gitu. Enggak, kon weruh gak? Nah, kon weruh gak? Nah, itu langsung telinga itu,
Apa. Ini kalau ibu-ibu biasanya gitu. Kamu tahu nggak? Nah, kan itu i'lam, tahu kan? Wasyaddan lil intibahi wa ihdaran lil qalbi. Dan kalimat i'lam ini ya untuk supaya memantik perhatian kita, supaya mendengarkan kalimat yang akan diucapkan, dan supaya hati kita itu siap menerima informasi yang akan disampaikan. Nah, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.